Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf Makkah. Sekaligus saya perkenalkan beliau. Beliau adalah salah satu mustasyar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga sebagai founder Rahim As-Segaf Center Makassar. Kemudian mursyid dari Tareqa Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibawakan oleh beliau adalah moderasi beragama dalam perspektif teologi agama Islam. Ini agak menarik ini, dan insya Allah nanti kemarin sempat dipertanyakan, karena teologi ini kan banyak, ada teologi Islam, ada teologi agama saja, gitu. Dan di sana banyak dalam teologi Islam ini, di sana banyak sekali hal-hal yang kejadian-kejadian sebenarnya itu perlu dimoderasi. Nanti akan dijelaskan secara tuntas oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menghemat waktu, selanjutnya dengan hormat saya persilakan kepada Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para peserta orientasi pelopor moderasi beragama, wah hebat ini pelopor. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu ini datang untuk menjadi pelopor moderasi beragama. Bapak ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, banyak orang mengikuti kegiatan-kegiatan yang demikian ini. Tapi untuk kita, tidak usah kita tahu orang lain, cukup diri kita saja yang mentakarnya, yang mengukurnya. Kita datang di tempat ini, apakah hanya untuk bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, supaya dapat sertifikat? Satu. Ataukah memang kita dapat datang di tempat ini, kita ingin tahu pendalam betul apa sih sebetulnya moderasi beragama itu? Setelah kita tahu, so yang bahayanya kalau kita tidak tahu, kita salah paham, kemudian kita menjadi pelopor, bisa bukan lagi salah paham, tetapi paham yang salah. Bayangkan saja Bapak Ibu, kita sudah menjadi pelopor moderasi, dapat sertifikasi, duduk di jabatan-jabatan penting di Kemenak. Kalau kita salah paham tentang moderasi itu, kita sampaikan keluar, jadinya orang-orang menangkap dengan faham yang salah, bukan lagi salah paham. Di atasnya satu grade salah paham.
Nah, jawabannya ada dalam hati kita. Tidak usah puang makan hanya satu-satu. Kita ada di posisi mana? Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moderasi beragama di dalam perspektif atau tinjauan teologi Islam. Teologi itu banyak. Ada kalau teologi agama ya, di situ ada teologi versi Kristen, teologi versi Buddha, Hindu. Tapi ini kelihatannya saya dikasih judul oleh panitia teologi agama Islam. Ini judul baru buat saya. Biasanya FKUB ini berhubungan dengan pendekatan kebangsaan yang dia kasihkan. Saya tidak tahu ini FKUB ya, tes ke Puang Makkah ini untuk tentang teologi Islam atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang pasti pokoknya ini judul baru untuk saya. Tapi tidak apa-apa, saya coba-coba membawakan materi tentang teologi Islam. Sebelum kita lebih jauh mengulas tentang teologi Islam, sudut pandangnya dengan moderasi beragama itu, kita mesti memilah dulu urusan teologi Islam di satu sisi, wujud dari karena itu teologi konsep pemikiran yang ada di dalam otak kita. Konsep itu, ide itu kita wujudkan dengan berhubungan dengan sesama. Kita berhubungan secara hubungan antara Muslim dengan Muslim, ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita wujudkan lagi apa yang ada di benak kita, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah wataniyah, bahkan lebih jauh ukhuwah insaniyah. Itu wujudnya. Jadi kalau kita sudah terkooptasi dengan ide pemikiran kita di belakang otak kita, maka ide itu akan keluar berwujud bagaimana sikap dan tingkah laku kita di dalam memaknai hubungan kita dengan sesama Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian hubungan kita pada masyarakat kita, Muslim, non-Muslim, yang berhubungan dengan wataniyah, kebangsaan kita. Dan lebih jauh lagi, kita berhubungan dengan insaniyah. Kita keluar bukan hanya wataniyah saja, tetapi wilayah insaniyah, hubungan antar bangsa. Baik, kita coba memasuki ulasan-ulasan yang diberikan beban kepada saya oleh panitia. Namanya masyarakat, jadi individu berkumpul dalam satu keluarga, ada istri, ada anak, itu satu keluarga. Berkembang banyak keluarga menjadi masyarakat. Masyarakat ini sepakat untuk mengangkat pimpinan, sepakat untuk menentukan hukum yang berlaku, dan sepakat untuk bekerja sama dengan baik. Itulah awal terbentuknya suatu negara. Individu, keluarga ini ngumpul
dalam satu society, satu kelompok masyarakat ini sepakat untuk mengangkat pemimpin, sepakat untuk menentukan hukum apa yang berlaku, dan sepakat untuk sama-sama mentaati hukum yang telah kita bentuk. Teori negara itu ada pemimpinnya, ada hukumnya, ada batas wilayahnya. Itu di dalam teori politik bernegara. Kemudian ditambah lagi ada pengakuan dari negara lain. Nah, kita ini kadang tidak tahu membedakan mana negara, mana pemerintah. Di dalam teori ilmu politik, negara dibahasakan dengan state, pemerintah dibahasakan dengan government, dan bangsa dibahasakan dengan nation. Jadi ada nation, ada negara, ada state, dan ada government. Government ini bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti siapapun sesuai dengan kesepakatan undang-undang itu. Government lagi dibagi lagi. Di dalam teori apa kita pakai? Model teori negara apa? Otokrasi kah? Demokrasi kah? Kerajaan kah? Nah, Indonesia oleh pembuat negara itu telah sepakat bahwa Indonesia berada pada posisi wilayah negara demokrasi yang diikat dengan konsep trias politika. Trias politika juga tidak murni. Kalau trias politika itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif, dirangkum menjadi yudikatif, eksekutif, legislatif itu di dalam wilayah pembagian kekuasaan, bukan penggabungan kekuasaan. Indonesia tidak memakai faham asli trias politika karena menganut azas pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Kalau kau harus tahu sebelum kita salah menerjemahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Nah, pembagian kekuasaan maka bedanya dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan eksekutifnya jalan sendiri, legislatifnya jalan sendiri, yudikatifnya jalan sendiri. Tetapi kalau pembagian kekuasaan bisa saling mengontrol, berkoordinasi satu dengan yang lain pada setiap lembaga. Itulah pembagian kekuasaan. Demokrasinya apa? Ya, kita memakai lagi azas demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini bagaimana? Demokrasi Pancasila yang diangkat dari bibit-bibit sumber-sumber masyarakat itu sendiri. Bukan demokrasi ala Eropa, karena itu bukan milik kita. Bukan demokrasi ala Arabik, karena itu bukan milik kita. Tetapi demokrasi yang tumbuh dari bawah, dari lokal-lokal, kearifan-kearifan lokal, digabung menjadi satu. Itulah demokrasi Pancasila. Sehingga tidaklah mengagetkan kalau berbeda dengan bangsa lain. Biasa diskusi tentang bentuk negara, sistem negara, kebijakan negara. Oh, kita mau ngambil banding dengan negara, enggak bisa. Kita punya ciri khas tersendiri sebagai satu nation yang muncul dari 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia ini.
kita mengambil bahasa yang ada di dalam Republik ini, 718 bahasa daerah yang terhimpun dari satu, kemudian terperas, itulah jadinya Pancasila. Jadi dia tumbuh dari akar budaya kita, akar nation kita, bukan dari orang lain, bukan dari Arab, bukan dari China, bukan dari Eropa, bukan dari kontinental Europe, bukan. Tetapi dia tumbuh dari akar budaya kita. Makanya di dalam waktu tidak selalu saya sampaikan pada semua seminar apapun, sejauh mana pemikiran kita, sendaknya kita jangan meninggalkan akar budaya kita. Orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar ada akar budayanya. Apa itu? Si Pakatau, si Pakaingan, si Pakalebbi. Tidak hanya penuh dengan teori-teori tanpa kemudian kita nafikan ini lokal. Sistem ini nggak boleh. Hilang jati diri. Kritik boleh, tetapi kritik sistem kita pakai, kan ada budaya sepakat atau kita. Itu milik Bugis Makassar. Si Pakai nggak boleh, tetapi kita ada di dalam wilayah si Pakatau, si Pakalebbi. Jadi sekarang kelihatannya kalau kita mengkritik, hilang kearifan lokal. Ini yang dimiliki sekarang oleh anak muda saya lihat. Padahal budaya kita tidak itu. Padahal budaya kita itu diperas-peras, jadilah dia satu nation, satu bangsa yang beradab. Adabnya ya adab Indonesia, bukan adab Arabik, bukan adab China, bukan adab Afrika, apalagi adab Continental Europe atau English section, bukan, tetapi adab Indonesia asli. Saya pernah ketemu peneliti dari Jepang. Apa dia bilang? Tuan Segaf, satu kehebatan, satu kebanggaan buat Tuan untuk bangsa Tuan. Saya tanya, kenapa Tuan? Dia bilang Indonesia itu adalah miniaturnya dunia ini. Oh, saya tanya kenapa? Dia bilang kalau di dunia ini banyak bangsa, maka Indonesia memiliki 1340 suku. Kalau dunia ini memiliki banyak bahasa, Indonesia memiliki juga bahasa yang banyak, 718 bahasa. Tidak dimiliki oleh bangsa lain. Begitu besar Jazirah Arab, bahasanya hanya satu. Mesir sama dengan Saudi, sama dengan Libya, sama dengan Syria, bahasa satu, bahasa Arab. Indonesia 718 bahasa, sama dunia. China bagaimana besarnya? Banyak besar penduduknya, tetapi juga hanya satu bahasanya, bahasa China. Itulah keunikan bangsa Tuan, dan itulah kebanggaan. Kan dia tidak tahu bilang syukur. Orang Jepang waktu itu tidak tahu bilang syukur. Kalau kita terjemahkan kebanggaan Tuan itu kesyukuran. Kalau bahasa Islamik, kesyukuran kita akan bangsa ini. Dan ini yang diburu oleh bangsa lain, oleh kekuatan lain. Kekuatan Eropa ingin sekali merebut Indonesia. Kekuatan China ingin sekali merebut Indonesia. Kekuatan Arabik, Timur Tengah, ingin sekali merebut Indonesia. 2, 3 kekuatan-kekuatan besar. Pertanyaannya, maukah kita diperebutkan atau kita ingin menjadi bangsa sendiri yang tumbuh berakar dari nenek moyang kita? Jawabannya
ada pada calon-calon pelopor ini. Kita lihat sekarang kan, tidak ada orang sipakat tahu, tidak ada uang di muka, tidak ada senior di muka, tidak ada. Kalau dia mau melabrak saja, hilang kearifan lokal. Kenapa? Karena ini tadi tergerus. Kapan ini hilang, maka kita akan dimasuki, diombang-ambingkan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, anak-anak kita menjadi permainan, bola mainan para bangsa-bangsa yang besar. Jawabannya ada pada kita. Makanya tadi awal saya tanya, kita kumpul di sini untuk apa ini? Mau dapat sertifikat supaya bisa jadi kakande, supaya bisa jadi kepala bidang, supaya bisa jadi kakanwir, supaya bisa jadi kasih, atau apa? Kalau itu jangan kita undang, kita bahas. Yang penting data kiap sudah selesai, 10 sertifikat main domi bagi saya. Iya. Capek kita. Yang ada hanyalah memenuhi keinginan pimpinan. Nauzubillah. Ini akan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Ini nanti kalau kita tidak kuat di dalam peradaban kearifan lokal, itu kita akan dipermainkan oleh negara luar. Negara luar akan membenturkan kita sesama masyarakat. Setelah chaos adalah alasan hak-hak asasi manusia internasional untuk membentuk polisi dunia dan mengintervensi bangsa kita dengan mengatasnamakan HAM, dengan mengatasnamakan polisi dunia. Pak Kakandep ini siapa Jelani, tidak ada nanti fungsimu kalau masuk polisi dunia. Semuanya di-off-kan. Yang berlaku adalah hukum apa yang mereka bawa untuk Indonesia itu. Karena alasannya itu, kamu saling membunuh, melapor ke internasional, melapor ke PBB bikin. Penting didatangkan polisi internasional untuk Indonesia. Semua dibubarkan, semua dinolkan, dan dialah yang berkuasa nanti. Itulah yang terjadi pada Syria, itulah yang terjadi pada Libya, dan itulah yang terjadi pada negara-negara yang mengatasnamakan hukum hak-hak asasi manusia internasional. Kenapa demikian? Diawali dengan perseteruan antar masyarakat di bawah. Dan itu mereka tunggu. Jawabannya ada pada kita. Maukah kita? Tolong direnungkan. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dirahmati. Itulah dalam sisi politik berbangsa. Tapi kalau kita sayang bangsa kita sayang budaya kita, maka tidak ada jalannya kita selalu berada pada kearifan lokal itu. Sifat kain, sifat tahu, sifat lebih, kita duduk, sudah sipulung, ada kan istilah Bugis, sudah sipulung. Orang Makassar sifat ngari, ada di Jeneponto sana, ada dari Jeneponto di sini, nggak ada itu. Ada kan lapangan di Jeneponto itu kalau saya mau ke Bantai ke Pak Jelani itu ada lapangan apa? Sama turun. Mana ini? Sekarang untuk anak-anak kita usia 40 tahun ke bawah hampir tidak bisa tercipta. Tugas kita. Nah, itulah semua akar inilah yang naik pada hasil perasan itu, muncullah persatuan Indonesia. Muncullah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Muncullah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Itulah hasil perasan-perasan kearifan lokal setiap daerah
yang punya suku bangsa ini 1340 daerah. Dahsyat sekali Pak. Memang ini kalau kita mau berpikir tidak mungkin bisa berkumpul sebanyak ini kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bikin itu? Para ulama-ulama kita yang ada besar andilnya di situ. Bukan Pak minum balok Pak yang susu. Di situ ada tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama kita yang membangun itu, ikut merumuskan azas bangsa kita ini. Renung, tapi sudah karena judul bukan di situ, itu pengantar saja. Baik, kalau itu judulku saya sebulan total tentang nation, tentang state, tentang teori kenegaraan. Saya pindah sesuai dengan judul. Teologi Islam itu kita akan dapatkan pada teologi Islam itu kita akan dapatkan pada wilayah apa? Wilayah ilmu kalam. Ada hadis baginda Rasulullah SAW yang sangat populer, yakni hadis Jibril. Sewaktu datang seorang pemuda tampan, pakai baju putih, rambutnya hitam, gagah bersih. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu ya Muhammad ya Rasulullah? Yang menanyakan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itulah fundamennya agama. Jadi biasa kalau saya sampaikan bahwa kalau Anda ingin Islam kafah betul, ini yang kafah. Kalau kau tahu tentang Islam, mesti juga tahu tentang iman, dan mesti juga tahu tentang ihsan. Kalau hilang salah satunya, belum kafah namanya. Udkhulu bisilmi kafah. Belum kafah. Ini kadang ini kita teriakan Islam kafah, Islam kafah. Ihsan dia nggak kuasai, bahkan ditinggalkan. Bahkan penceramah sekarang ini orang Kemenak ini saya tidak tahu yang ada di sini, yang di sana di pulau di sana. Apa itu kalau dia berceramah coba? Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih mendapatkan hidayah oleh Allah, ya kan? Itu pembukanya. Hidayah Islam dan iman sehingga kita datang biasa dalam tanda tanya kan, mana ihsannya bos? Hampir saya tidak pernah mendengar Ustaz mengatakan bahwa hidayah pada malam ini, hidayah iman dan hidayah Islam, iman dan ihsan. Ihsannya sudah hampir lupa. Bukan di sini Ustaz, bukan Pak Jelani. Oh yang salah. Seolah-olah hidayah cuma dua. Ihsan itu juga hidayah. Karena itu yang merangkum antara Islam iman keluar ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu hidayah. Kenapa Ustaz kok tidak singgung itu hidayah? Belum kafah. Itu. Baik. Wilayah Islam biasanya diulas oleh pendekatan ilmu fikih. Wilayah iman diulas dengan pendekatan ilmu kalam yang berbicara teologi, dan wilayah ihsan diulas oleh pendekatan ilmu tasawuf. Untuk kali ini kita tidak akan mengulas tentang fikih, tentang madzhabil arba' tetapi yang kita ulas tentang teologi. Teologi kita tahu ini semua kan alumni UI rata-rata ini, alumni pesantren rata-rata itu sudah tahu itu bahwa awal ilmu kalam itu muncul, awal sebetulnya sudah lama,
tetapi nanti bergejolak, berkecamuk pada masa Bani Umayyah. Sewaktu perseteruan antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa radwan dan Muawiyah radhiyallahu anhu wa radwan. Perseteruan. Dari perseteruan ini menyebabkan perang. Dari perang itu muncul pemikiran para tokoh waktu itu bahwa habis umat kalau tidak ada solusi. Maka diutuslah Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai mewakili Sayyidina Ali dan Amr bin As mewakili Bani Umayyah untuk berdialog bagaimana solusinya. Dari perdialogan itu muncullah tahkim atau arbitrase. Oh, sepakat. Sewaktu terjadi kesepakatan ini, ada kelompok ahli yang tidak setuju dengan arbitrase ini, tahkim. Demikian pula di Muawiyah. Maka dia mufarid, dia keluar. Kenapa itu Amr bin As? Kenapa itu Abu Musa Asy'ari? Kenapa itu Muawiyah? Kenapa itu Ali? Bikin-bikin hukum di atas Al-Quran. Tidak boleh ada hukum yang berlaku selain yang ada di dalam Al-Quran. Makanya tokoh ini wajib dibunuh, kata mereka. Karena dia keluar dari isi Al-Quran itu. Bikin-bikin tahkim. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Hendaknya menetapkan hukum Quran itu di atas segalanya. Tidak boleh ada hukum lain. Bergelinding terus dan muncullah menjadi satu kelompok yang namanya Khawarij. Jadi di situ. Jadi kalau ada sekarang ini yang teriak tentang hukum Quran, oh ya itu sudah, saya tidak kaget karena sejak dulu sudah ada. Bayangkan Sayyidina Ali disalahkan, Pak. Sayyidina Ali dikafirkan. Bayangkan ini seorang Sayyidina Ali. Rasulullah katakan, ana Madinatul ilm wa ahli babuha. Mereka katakan kafir Ali. Halal darahnya dikeluarkan. Maka datanglah seorang Abdurrahman bin Muljam menusuk membunuh Sayyidina Ali sewaktu sholat subuh. Bayangkan Pak ya. Seorang ahli dikafirkan oleh mereka. Apalagi kalau cuma jalan ini cuma aku harus ini bahayanya. Dan itu menggelinding terus sejarah. Tidak boleh ada hukum Islam, hukum di atas. Ada lagi para ustadz di madrasah. Anak-anakku, yang mana bagus? Al-Quran oleh atau Pancasila, yang mana lebih mulia? Kan pertanyaan kurang ajar. Kekurangan ajarannya di mana Al-Quran dia membandingkan dengan Pancasila. Saya sangat tidak setuju. Tidak boleh, bukan levelnya bos. Kan di situ. Ini mesti disampaikan ya. Ada kepala Pak Kamat di sini, ini kepala madrasah ini juga mesti dibikinkan ini. Ada kamarnya. Kontrol itu ustazah itu bahaya. Yang mana lebih bagus, hukum manusia atau hukum Allah? Anak-anak, Indonesia ini dibikin oleh atas restu Allah. Tanah ini milik siapa? Milik Allah. Bumi ini milik siapa? Milik Allah. Air ini milik siapa? Milik Allah. Makanya hukumnya mesti hukum Allah. Logika chaos begitu yang bahaya untuk para ustazah. Bahaya sekali. Subhanallah.
Tadi malam saya baca-baca pemikirannya Buya Syafi'i Ma'arif, tadi wafat. Kita kirim doa, mudah-mudahan Allah beliau senantiasa diterima oleh Allah dalam ridha Allah. Al-Fatihah. Nasta'in as-salatu mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhan nafsul mutma'in irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Apa kata Buya Ma'arif? Hati-hati wahai bangsa Indonesia. Saya selalu menyurat ke Kapolri, kata Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa wahai Bapak Kapolri, hati-hati. Ini ada ideologi yang sangat bahaya sekali untuk Indonesia. Ini kalau tidak ditangkal betul, maka akan merusak tatanan kenegaraan kita, tatanan masyarakat kita yang selalu mengatasnamakan Al-Quran dengan hanya melihat letak-letaknya saja. Tadi malam saya buka ini, tadi wafat. Jadi ini pemikiran-pemikiran itu sudah ada. Dan sekali lagi direnungkan Bapak, Sayyidina Ali lagi mereka kafirkan, Umayyah lagi mereka kafirkan, Utsman lagi mereka bunuh, apalagi kita. Cuma tadi pertanyaannya untuk anak-anak kita itu, diracuni otak. Bagusan mana? Undang-undang buatan manusia atau Al-Quran, anak-anak? Ya, bagusan Al-Quran, Pak. Nah, itu yang betul. Ini rusak. Dia tidak melihat Al-Quran dalam sisi yang maknawi. Memang ada letak-letak. Tetapi kita tanya kepada mereka, bukankah Indonesia ini sudah menganut azas hukum Islam? Ketuhanan yang Maha Esa itu salahkah di dalam Al-Quran? Persatuan salahkah di dalam Al-Quran? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan salahkah, bertentangankah dengan Al-Quran? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat salahkah dengan di dalam Al-Quran? Kalau ada salah, Puan Makkah yang pertama untuk berjihad fisabilillah untuk itu. Kalau ada yang salah, kan di situ. Tapi ini semua ada di dalam Al-Quran. Dan ini karena kenapa? Ini dibangun, dibikin oleh para ulama-ulama kita dulu, para tokoh-tokoh kita dulu, yang takwanya tidak lebih baik, tidak lebih jelek daripada Anda itu yang menggembor-gemborkan. Ini sekarang ini seolah-olah ulama-ulama kita itu jelek semua. Tidak lagi pernah diangkat bagaimana pemikiran perjuangan seorang Kiai As'ad Singkang di sana, bin Abdul Rashid. Tidak pernah lagi diangkat bagaimana perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalek di sana. Bagaimana lagi tidak pernah lagi diangkat bagaimana pemikiran Kiai Junaid, Kiai Yunus Baratang, Kiai Hafid Sulaiman di Bone di sana. Tidak pernah lagi diangkat bagaimana Kiai Abdul Hamid di Bantaeng di sana. Bagaimana tidak pernah lagi diangkat di Jeneponto Ahmad Demak Puji di sana. Bagaimana tidak pernah lagi diangkat di Sinjai. Bagaimana di Sinjai di sana, di Balanipa di Sinjai. Itu semua ulama-ulama alim yang tidak kalah dengan kalian yang profesor yang pada sekarang. Tapi itu semua mau dipatahkan, Pak. Dihilangkan dari akte sejarah supaya generasi kita tidak lagi menghargai ulama-ulama.
Di Selayar sana ada Imam Rajuni. Imam Rajuni itu bertengkar dengan Kiai Ahmad Boleh, bertengkar dengan Kirambi tentang misalnya azan di Indonesia akan atau tidak, dengan penuh dalil. Seorang alim besar di Rajuni, jauh di sana di Selayar. Ada Selayar. Tolong. Semuanya di daerah kita masing-masing punya ulama. Tapi itu semua digunting supaya anak-anak kita tidak tahu lagi. Di Makassar ini ada Nasirus Sunnah, Kiai Haji Muhammad Dor, seorang muhaddis besar, diakui oleh Azhar, diakui oleh Kairo, diakui oleh Makkah, diakui oleh Malaysia, tapi tidak dipakai. Ada Kiai Haji Puan Rama, ada Kiai Haji Ali Bakbut, ada semuanya ini tidak ada di sekolah dipelajari, iya kan? Bahaya sekali. Sehingga kenapa penghargaan akan pemikiran ulama-ulama kita yang lalu itu seolah-olah salah semua. Kapan mana? Ini apa ya, penggerusan pikiran yang mesti kita baguskan betul. Dan itu tugasnya Kementerian Agama, bukan tugasnya Pomaka. Pomaka bukan orang Kementerian Agama, bos. Tugasnya Jalal, tugasnya Pak mana Kabak Senjata tidak ada itu. Jadi di sini ini mesti kita hati-hati, Pak. Tidak ada lagi disampaikan anak-anak kita kapan masuk Islam di Sulawesi Selatan. Bagaimana Datuk Ribandang, bagaimana Datuk Tiro di Bulukumba, bagaimana Datuk Patiman di Luwu. Enggak ada lagi. Kemudian generasi di bawahnya. Bagaimana pesantren Salemu yang membuatkan ulama-ulama bertebaran situ sampai ke Sulawesi Barat di sana. Bahaya sekali. Jadi memang sengaja ada upaya untuk melemahkan ya energi antara generasi sekarang dengan generasi yang lalu, sehingga anak-anak kita, otak anak-anak kita itu akan goyah dan gampang dirasuki. Biasa saya bilang sama anak-anakku, sekarang itu gaya-gaya gitu. Biasa dia panggil kakaknya Daeng, sekarang Uhti, Ahi. Kenapa ini? Abi. Kalau kau biasa panggil teta tomo. Bangga dengan itu, budaya Arab. Tidak semua budaya Arab mesti kita pakai. Yang kita pakai Islam. Islam yes, budaya Arab no. Banggalah dengan budaya Arab. Ya kau biasa panggil teta mo, ama mo. Indo. Halo, hai Usti, hai Dafi. Datang lagi budaya Arab, apa itu tadi budaya Arabic nation ya. Datang lagi continental Europe. Hai guys. Ya Allah inna. Halo bro. Kita tidak sadar bahwa budaya kita dimasuki dan ke depan kita akan hilang sebagai satu nation yang kuat. Iya kan? Bukan main-main, Pak. Tok susun supaya kita lemah masuk tadi polisi dunia. Kalau masuk polisi dunia kan atas nama HAM. Kau bertengkar, berkelahi, orang Sinjai, waktu tangkap sama, kemudian kajok kiosnya mendaratlah atas nama PBB, datang semuanya dicopot, presidennya dicopot, apanya dipakailah orang PBB di sana. Dibikinlah hukum internasional, semuanya dinolkan, kemudian kita diapakan terserah dia. Tapi caranya kita saling membunuh dulu, karena tidak boleh mereka masuk kalau tidak ada alasan pembenaran, saling bunuh. Jadi dikasih bunuh dulu,
dia kasih biaya, dia kasih senjata, bahwa dia nonton. Setelah kita mau bunuh, mereka datang. Karena tidak ada alasan pembenaran untuk mereka masuk kalau kita tidak saling bunuh. Maukah kita? Tegakah kita? Jawabannya ada pada kita semua yang hadir di tempat ini. Bukan untuk hanya sertifikat, itu juga penting, tapi bukan itu yang paling penting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penjelasan dari Syekh Maka yang luar biasa, dahsyat. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Yang mau bertanya silakan. Oke, dari silakan. Pakai ini Pakai mic. Ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Siap. Rusdi dari Kamil, Puan. Tapi saya tidak tahu mau bertanya apa, tapi saya ingin menyampaikan pertama, Puan, tadi ada statement dari kita bahwa saya tidak tahu ini mungkin saya mau diuji atau apa sehingga saya dikasih tema ini. Bagi kami, Puan, pusat KUB tahu betul siapa yang harus dihadirkan untuk menjadi narasumber pada materi ini. Jadi saya pikir itu memang makamnya Puan di posisi itu. Yang kedua, kehadiran para peserta di sini, Puan, ya sekalipun tadi Puan katakan bahwa ya sertifikat juga penting, tetapi yang hadir juga di sini, Puan, adalah orang-orang yang dipilih karena mereka diundang, dan tentu mudah-mudahan banyak berkah yang hari ini mereka dapatkan dari pengetahuan dan ilmu yang Puan berikan. Pertanyaan saya, Puan, bahwa kita berhadapan dengan masyarakat yang kadang-kadang tidak terbuka untuk pemahaman-pemahaman yang sifatnya sudah membutuhkan kemampuan dalam memahami makna-makna yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, ya. Karena bicara tentang teologi Islam, Puan, artinya tidak hanya bicara tentang syariat, tetapi ada hal-hal di situ yang memberikan bobot pada makna syariah itu sendiri. Mungkin ada trik dari kita, Puan, untuk bagaimana kita bisa mendekati masyarakat ini, mengasah perasaan mereka. Jadi perasaan mereka ketika sudah terasa, maka fleksibilitas agamanya itu terasa, dan moderasi beragama menjadi berhasil. Demikian, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dulu ya. Kacaunya ini karena tidak kafah di dalam dinul haq. Cuma mendalami syar'i lewat fikih, mendalami teologi lewat ilmu kalam. Hanya ada itu, sehingga tata cara menyampaikan fikih, tata cara menyampaikan ilmu kalam tidak kesampaian. Katanya belum kafah. Nanti kafah kalau pakai ihsan di dalam. Berbicara ihsan, berbicara ilmu akhlak. Berbicara ilmu akhlak, berbicara ilmu tasawuf. Tapi susah, ini tasawuf selalu dibantai. Di UIN dibantai. Mana alumni UIN? Ada dosen UIN sih. Saya bawa seminar di UIN sana beberapa tahun. Nah, ini dari Ciputat.
Ilmu fikih boleh masuk di UI. Madhahibil arba boleh dikaji di sana. Ada fakultas syariah. Tetapi tasawuf selalu dianggap momok, dianggap bid'ah. Tidak ada tasawuf pada masa lalu. Bos, lebih tua tasawuf dari fikih. Kenapa kau fikih kau terima di UI Ciputat? Fikih itu dibawa dibanding dengan tasawuf lebih tua pada masanya Hasan Al-Basri. Imam Abu Hanifah lebih ada di bawah Hasan Al-Basri. Kenapa? Fikih didalami, tidak dianggap bid'ah. Padahal di dalam teori akademik juga dia memenuhi unsur akademik. Dia logis, dia analitis, dia sistematis, dia punya kitab, dia punya apa? Standar akademik itu ada di tasawuf. Tapi ditolak. Anehnya fikih didalami. Anehnya ilmu tafsir di dalam ilmu tafsir juga nggak ada pada masa Nabi. Itu bid'ah juga. Ilmu kalam apalagi. Ilmu hadis masalah hadis nggak ada itu. Nggak ada pada Nabi. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan bahwa sepeninggalku kumpul hadis-hadisku. Mana hadis? Buka Bukhari, buka Muslim, buka Tirmidzi, buka Nasai, buka Ibnu Hibban, buka Abu Daud, buka Nawawi. Tidak ada baik di kutub sita maupun kutub tis'ah. Nggak ada bahwa Nabi bilang, sepeninggalku nanti supaya tidak hilang hadisku, kumpulkan ya. Nggak ada perintah Nabi. Jadi itu juga bid'ah. Mesti logis dong. Yang adil kita berpikir. Tapi tasawuf asal menggoyang sedikit, tidak ada pada masa Nabi. Ada lagi, di tasawuf itu banyak istilah-istilah tambahan di dalam tasawuf tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Fikih lebih banyak istilah tambahan. Kenapa kau tidak kritisi? Mana ada istilah mubah, makruh? Di dalam hadisnya Nabi langsung bahwa ini mubah, ini makruh, enggak ada. Mana istilah tahiyatul masjid? Tidak ada itu. Banyak lagi istilah-istilah apa? Di fikih tambah-tambahan tidak dibilangi bid'ah. Di tasawuf dibilangi ada sedikit enggak ada itu. Istilah suluk, istilah mu'aqabah, istilah zuhud, enggak ada itu. Ini kan mesti maksudnya ini kita mesti fair ya. Di dalam berpikir mesti ada dokter-dokter YN di sini mesti anda ini dokter ini saya. Jadi itu. Jadi supaya bisa ketemu dipakai 3 ini. Syar'inya pendekatan fikih, teologinya pendekatan ilmu kalam, dan akhlaknya pendekatan ihsan itu dengan tasawuf. Nanti 3 itu baru bisa. Itulah baru kafah. Itulah yang dipakai oleh ulama-ulama kita dulu. Bagaimana alimnya Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah tajam di fikihnya, penghujung-penghujungnya beliau mendalami tasawuf. Jadi itu Ustaz. Kalau fikih saja dengan ilmu kalam, siapa yang tahu kan di situ. Jadi itu yang mesti Ustaz ya. Ayo buka hati kita, supaya kenapa kita bisa memaknai kedudukan orang lain. Ini tidak, kalau tidak sesuai dengan pendapat kita, salah, sesat, musyrik, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Saya setuju itu, kullu bid'atin dalalah. Tapi tolong Anda juga itu konsekuen. Tolong, saya setuju juga itu. Saya Puang Maka sangat setuju itu kullu bid'atin dalalah. Apa contohnya? Misalnya, Ustaz, tidak ada beduk, makanya haram itu beduk di masjid, beduk. Beduk dilihat bid'ah tidak ada pada masa Nabi, tapi mic mau dipakai. Ini orang kafir yang bikin ini mic. Fungsinya beduk memanggil orang supaya kedengaran satu kampung kalau dipukul, karena capek kalau satu-satu didatangi, pakai beduk duduk. Kalau 4 kali pukul pada siang-siang duhur. Kalau 4 kali pukul pada sore, apa bedanya dengan toa di sana? Kalau beduk kau katakan bid'ah, ini lebih bid'ah karena ini buatan kafir. Ya kan, loh. Supaya ini kita mesti fair di dalam berpikir. Apalagi yang bid'ah-bid'ah. Jadi itu mesti kita duduk merenung, memikirkan hati. Kalau wilayah tasawuf itu selalu menyeimbangkan antara logikanya dan hatinya. Tapi kalau masuk wilayah fikih, ya habis. Tidak sesuai haram. Makanya ini kalau jemaah haji ini saya kasih tahu para pembimbing ibadah itu pelan-pelan kok berfatwa. Ini apa masuk toh? Ada bahaya sekali sekarang itu. Di Mekah itu ada Mina jadi tidak ada di dalam Al-Quran. Haram hukumnya Mina jadi. Itu bid'ah dalalah besar itu, anar besar itu Mina jadi. Kau mau kalah Nabi? Ya Mina, jangan ditambah jadi. Gak ada. Gak boleh, haram. Tapi jangan kau bilang begini nanti digantung kau di Mekah kalau kau. Tapi kalau kita mau fair tentang bid'ah, ya namanya kullu bid'ah ya kullu, tidak pakai illah. Tapi tidak sedangkan itu pemahaman kita tentang dinul haq ini. Ya, Pak Ustadz Rosdi, ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya silakan. Masih ada waktu 10 menit. Oke. Saya ada tanya. Dari mana status? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan khusus kepada panggilan Rekruta atau pemakan. Terima kasih Pak kesempatan. Nama asal? Maaf. Nama Muhammad Hasbi, jabatan Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Apa lagi? Wah, saya tidak tahu. Terima kasih, saya langsung saja Puan. Melihat upaya-upaya kita untuk mewujudkan moderasi beragama ini, tentunya satu sikap dari Puan Maka tadi. Satu permintaan dan pertanyaan barangkali Puan. Kira-kira kalau Puan Maka ini menyikapi apa sikap dan tindakan daripada beberapa ustaz-ustaz kita yang selalu menggaungkan, mendakwakan itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir.
sedikit-sedikit musyrik. Nah, ini yang ramai sekarang ini. Nah, ini menjadi hambatan kendala bagi kami. Bahkan kalau boleh dilihat yang mana mereka itu di balik itu ternyata ada juga pemerintah yang mendukung. Nah, ini kira-kira bagaimana sikapnya Puak? Saya tadi menyampaikan ke teman-teman di sini peserta, katanya tidak boleh seperti itu. Anda tidak moderat. Kalau saya Puak diamputasi saja. Apalagi kalau ASN kemenang, tidak ada yang setuju Puak. Iya. Jadi mudah-mudahan seperti ini bagaimana. Bahkan yang mana sekarang ini berita yang sangat ini fitnah sekali ini, sampai-sampai ada yang menulis di komentar itu halal darahnya Menteri Agama, Pak ya. Karena itu pernyataannya difitnah bahwa merubah kenaikan Isa Masih menjadi kenaikan Tuhan. Nah, ini sampai-sampai komentar di situ, sungguh miris kita ini. Karena itu ya mohon bagaimana sikap dan pandangan-pandangan pemerintah dalam hal ini. Tentunya ya seperti tadi terbisikan. Ya mungkin kalau pemakta sudah membaca kemarin Wajo itu ada sedikit berita yang viral. Ya sikap dan pandangan kami itu menolak mentah-mentah ustaz seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada dua sikap Pak SB. Ini untuk ibu-ibu bapak-bapak ya. Kapan kita berprinsip menolak langsung, ada tempatnya. Kapan kita mesti berdialog, ada tempatnya. Saya ini sampai-sampai Intel itu takut sama saya sekarang. Dia bilang, Puan Maka ini HTI, Puan Maka ini intoleran, Puan Maka ini mendukung garis keras. Mereka tidak tahu. Jadi saya kasih tahu, wahai polisi, wahai Intel, wahai BIN, wahai BAI, semua itu. Saya ini, gaya saya ingin mendekati mereka, saya undang mereka ke rumah saya. Saya kasih pemahaman tentang bagaimana beragama yang baik, yang sesuai dengan diri kepribadian Indonesia. Itu yang saya dekati mereka. Sebab kalau saya tidak panggil mereka, mereka semakin liar. Jadi saya panggil mereka. Nanda, hilafku, begini. Makanya saya memakai prinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau mereka mau berdiskusi, wajadiluhum, tetapi saya dengan billati hiya ahsan. Jangan pakai emosi, Bos. Itu untuk uang makan. Tetapi pertanyaannya jangan semua bapak pakai. Siapa tahu bapak nanti, ibu-ibu nanti yang terseret masuk ke arusnya. Ini persoalan. Kasih kuat dulu bentengmu, pemahamanmu, akidahmu, tauhidmu tentang nation, tentang NKRI, tentang paham-paham teologi yang benar, yang baik, tentang Al-Quran dan Sunnah. Baru hadapi mereka. Kalau tidak, jangan mau cocok itu Pak SBY, bagus, lebih kehati-hatian. Karena makanya saya katakan ada tempatnya. Undang mereka. Tapi susahnya juga mereka susah mau diundang. Karena ada doktrinnya. Doktrin mereka itu, jangan kau satu majelis dengan ahli bid'ah. Bagaimana kita masih diskusi bos kalau kau larang? Saya tidak tahu. Malah lagi kapan nih beta diskusi atau ada tulis saja. Jadi itu. Jadi
Kenapa begitu? Karena mereka hanya memakai kacamata kuda dan sama tadi saya katakan. Bapak bayangkan saja Pak itu, coba dikembalikan ingatan kita pada masa lalu. Bagaimana mereka dengan mentah-mentah menyalahkan seorang Ali, sahabat Nabi. Mereka menyalahkan Muawiyah, sahabat Nabi. Mereka menyalahkan Abu Musa. Mereka menyalahkan siapa? Ammar. Ini ahli hadis, ahli masih langsung dengar Quran, hafal Quran. Ammar bin As. Mereka mengkafirkan, bayangkan Pak, mereka mengkafirkan. Apalagi kalau seorang hasbi. Jadi dimaklumi. Caranya kita berlomba mendakwakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jangan kalian yang di Kemenak jadi juga jadi corongnya mereka, itu urusan. Kau terima uang negara, kau kasih makan anakmu, kau munafik namanya. Uangnya di negara kau pakai, tetapi kau lawan apa yang ada pada negara. Tidak berkah itu gaji yang kau makan. Kalau kau mau berstatus demikian, tinggalkan ASN. Ini susah. Mau diterima gaji, yang mana gaji itu haram karena memakai uang bank. Karena kita kan Indonesia, ini ada Bank Indonesia. Uang itu dari bank Pak, karena dikelola oleh Bank Indonesia lewat Menteri Keuangan. Tapi jadi uang haram itu uang bank. Jangan kau terima itu bos. Kau kasih makan anakmu darah daging. Apa namanya itu? Munafik. Munafik itu dekat-dekat dengan syirik. Di mana ada kata munafik, di situ ada kata syirik di dalam Al-Quran. Ini tidak. Uangnya negara dia mau makan, fasilitas negara dia mau ambil, tetapi dia hantam negara. Oh, kalau Anda pejuang Islam, tinggalkan negara. Jangan pakai biaya negara. Kalau memang kau mau berfaham demikian, iya kan? Berlomba-lomba dekati Basnas, bikin UPZ. Setelah itu hasil UPZ dihantam ke fahamnya ke negara. Bagaimana mau berkah? Kalau kok konsekuen ya, misalnya kok konsekuen, tinggalkan negara, jangan pakai fasilitas negara. Supaya jelas jihadnya, supaya jelas itu. Jihadnya jihad setengah-setengah. Iya, tidak kafal lagi. Sama dibilangi musyrik apa, saya bilang saya takut sekali sekarang. Bayangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kami hargai, yang kami sayang, yang kami kagumi. Dibilangi apa? Oleh mereka, oleh pengikutnya Ibnu Taimiyah, dibilangi Syekhul Islam. Hati-hati, ini tauhid Pak. Tidak ada haram hukumnya ada Syekhul Islam selain Rasulullah. Jangan sekali-sekali berpikir ada Syekhul Islam ila yaumil qiyamah selain baginda Rasul. Biasa sekarang itu kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang pantas jadi Syekhul Islam, Ali. Kalau ada yang pantas jadi Syekhul Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada yang pantas jadi Syekhul Islam, Umar bin Khattab, Utsman, bukan seorang Ibnu Taimiyah. Bayangkan Pak, itu Syekhul Islam itu tauhid itu, pengkultusan itu. Dengan saya senang membaca Al-Fatawa, tetapi saya takut sekali mengatakan bahwa rahimahullah Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Tidak boleh, haram hukumnya. Yang Syekhul Islam hanya baginda Rasulullah. Nah, kalau Anda Syekhul Wahabiyah silakan, tapi jangan katakan Syekhul Islam. Ini pengkultusan Pak. Ini mau memindahkan ini seolah-olah ada nabi, seolah-olah ada tokoh sentral setelah Muhammad sekian abad turun, itulah Ibnu Taimiyah. Jadi kamu apakan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Iya kan?
Ini nih tidak dirasa ini Pak, anak-anak kita ini dicokoki, diracuni otaknya. Anehnya kita yang di Kemenak menerima itu. Hati-hati. Jadi saya bilang pelan-pelan kok bos, karena Anda juga pelaku bid'ah. Ada sahabat saya bilang, dan Mekah ini uang tahu dalilnya, tahu hadisnya, kenapa bukan ini kan bid'ah. Saya bilang bos, sama-sama jadi pelaku bid'ah. Makanya kita bicara, kau juga pelaku bid'ah. Kenapa? Saya bilang kau kan suka madam. Iya, saya bilang di mana kampungmu? Di Tagala. Saya bilang, di Tagala banyak kuda. Kenapa nyata-nyata Rasulullah itu suka kuda, kenapa kau tidak pakai? Motor. Haram itu pakai motor. Kalau ada fasilitas kuda, kalau onta sudah lah ya tidak ada. Tapi kuda, kendaraan kesayangannya Nabi. Nabi katakan berkuda, memanah dan berenang. Kamu berdakwah pakai motor, padahal ada kuda. Kuda, 1, tidak pakai polusi. Kuda, 2, tidak pakai BPKB. Kuda, sunnah. Kalau saya tak kalah mak bid'ah. Kau ini yang saya maksud, katakan sunnah. Apa sih susahnya kok baju naik kuda, kau tambah di situ? Iya, supaya kafah sunnahmu. Iya kan, ini mesti kita jelaskan. Sunnahnya Nabi tidak mau lebih kaya dari umatnya. Jadi ambil sunnah, jangan yang menguntungkan juga semuanya, karena Anda kafah di sunnah. Haram hukumnya seorang ustadz, seorang yang mengaku pendakwah mengikuti jejak Rasul kalau dia lebih kaya daripada yang didakwai. Karena Nabi tidak mencontohkan itu. Nabi kecil rumahnya, di pelepah daun kurma tidur. Anda punya mobil, Anda punya handphone. Kalau saya tak kalah ahli pindah, bukan saya, kau. Iya. Sunnah itu dipegang betul. Kau keluar, kau lihat orang miskin di tetanggamu, jual haram kau pakai handphone, jual itu supaya tetanggamu yang miskin bisa merasakan juga. Jangan kau enak pakai rumah, kemudian ada umatmu yang miskin. Kalau kau masih begitu, kau ahli bid'ah juga, sama aja kita. Iya, karena Nabi tidak mencontohkan. Jadi pelan-pelan kau bos bicara bid'ah. Kau pakai sholat, kau pakai karpet salah. Nabi tidak mencontohkan pakai karpet. Padahal karpet masa lalu sudah ada pada zaman dulu. Sudah ada dari Parsi karpet lewat, tapi Nabi tidak mau pakai. Kenapa kau pakai? Sama aja bos, sama-sama aja ahli bid'ah. Kau tidak mau naik kuda, kau tidak mau hidup miskin, itu juga sunnahnya Nabi. Ini sunnah ini jangan dipilah-pilah bos. Nabi 4 istri, berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi Pak Kadek? Jangan kau seolah tidak tahu kau. Ikuti. Tetapi susahnya dia lagi kawin, dia pilih cantik-cantik. Nabi itu semuanya orang jelek kasar istrinya, itu bukan sahabat dinikahi. Jadi pilihlah sunnah. Sunnah itu mesti full sunnah. Nabi hidup sederhana. Nabi tidak mau lebih kaya daripada umatnya. Itu ikut sunnah itu bos. Jangan kau bicara sunnah baru kau pakai iPhone, kau naik Alfa, kau naik Innova. Ya, ini mesti kita menempatkan pada tempatnya dah. Kalau mau kita fair bicara saya kasih tahu teman-teman saya yang suka bicara, naik kuda kok bos, apa susahnya? Ada nih, lebih murah lagi di Jenepon tuh. Berapa itu di Bantai? 9 juta dapat nih kuda. Daripada kau beli NMAX itu 35 juta. Kuda gemuk juga. Dan itu sudah sunnah.
Iya. Kenapa kalian berdakwah pakai motor? Haram itu. Karena kau tahu dalilnya. Kecuali kuda itu tidak ada ontanya, sudahlah tidak ada onta. Tapi iya kan? Supaya standar sunnahnya. Jadi itu Pak. Pak Hasbi, halo? Yang pasti begini ya, Abel, kita ini semua cinta di Islam itu. Semua bapak-bapak sini cinta, mau mati semua dengan agama kita. Sisa bapak yang pilih, mau pakai gaya Khawarij yang mengkafirkan, yang memurtadkan, tidak sesuai dengan golonganmu, silakan. Atau kamu mau pakai gayanya yang dibawa-bawa itu yang lain, karena ada gitu. Seperti apa, Asy'ari, seperti Al-Maturidi, dia gabungkan antara akalnya dengan dalil akli dan nakli, seperti Asy'ariyah. Jadi pilihan ini ada pada kita ya. Karena ini bibit ini sejak dulu ada. Sejak dulu ada. Yang pasti kita cinta Islam, kita cinta bangsa kita, kita cinta jangan sampai kita diadu-adu sampai kita bunuh-bunuhan dengan sesama. Kapan kita terjadi chaos begitu, datang polisi dunia, semuanya dia nafikan, Kementerian Agama dibuarkan, kemudian diganti dengan jenderal siapa, Mister siapa yang sana itu yang datang, orang Belanda yang bule yang memimpin kita dengan atas nama hak-hak asasi manusia. Berpikirlah, merenunglah, karena ini tanggung jawab kita. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kita dibatasi waktu. Nanti yang mau lebih silakan datang ke Baju Bicara. Di sana bisa ngopi-ngopi, merokok sambil diskusi. Silakan. 24 jam itu terbuka. Jadi yang ingin interaksi langsung dengan Syekh Puang Mangka, silakan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Puang atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan beliau dapat kita aplikasikan nanti setelah kita tinggalkan tempat ini. Jangan yang didengarkan tadi itu kita tinggalkan di situ juga. Jadi moderasi selama 3 hari ini yang kita gunakanlah sebaik mungkin. Lahir di sini kemudian mati di sini juga. Jadi percuma hanya membawa waktu kalau kemudian tidak dalam setelah kembali ke tempat masing-masing. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.